Sampai-sampai kita nggak bisa bayar kontrakan, kita disuruh mau pindah. Belum lagi itu anak minta kuliah. Udah mau diusir dari kontrakan. Nah, Yeah. sebenarnya apa alasan Pak Nelwan untuk tetap bertahan sama Tuhan saat itu? Bukan dari seberapa besar yang kita berikan. Halo jemaat MDC sekalian, kita baru aja ngelewatin tahun 2020 dan sekarang kita masuk ke tahun 2021. Tahun 2020 kemarin adalah sebuah tahun yang mungkin unik ya, bahkan bisa dibilang cukup berat karena ada pandemi yang melanda seluruh dunia dan banyak orang yang terkena dampaknya. Mungkin kebanyakan dari kita juga terkena dampaknya, baik itu kesulitan ekonomi dan juga lain-lain. Nah, tetapi masuk ke tahun 2021 ini kita juga percaya bahwa di tahun 2020 penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita sekalipun sangat sulit. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol mengawali tahun 2021 ini dengan beberapa jemaat yang sekalipun mereka mengalami kesulitan tetapi merasakan sebuah experience hubungan yang baru sama Tuhan, bagaimana ditolong Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, kali ini saya mau ngobrol sama Pak Nelwan, jemaat MDC Bekasi Timur, dan saya udah janjian nih di sini sama dia. Kayaknya udah datang orang. Itu orangnya tuh. Yuk kita kesana yuk. Halo Pak, apa kabar? Luar biasa. Thank you udah datang ya. Sama-sama. Ya lumayan lah. Ya kita mau ngobrol-ngobrol Siap. sama Pak Nelwan. Karena kemarin kan sudah sempat kesaksian juga dia di altar. Betul. Tapi kita mau sharing lebih banyak lah ya dan juga lebih dalam lagi ngobrol-ngobrol sambil kita jalan-jalan di sekitar sini nikmatin udara. Oke? Siap-siap. Yuk, sama dia. Pak Nelwan, tahun 2020 ini kan buat banyak orang sulit, ya kan, pandemi. Nah, Pak Nelwan sendiri, apa yang Pak Nelwan alami tahun 2020 ini? Puji Tuhan ya, memang mungkin di tahun 2020 orang memang banyak mengalami kesulitan ya. Tapi ya puji Tuhan itu tidak saya ini ya, karena terjadi sama tidak Pak terjadi. Nelwan. Pak Nelwan baik-baik aja. Iya baik-baik aja. Wow. Bahkan 2020 itu dahsyatnya Tuhan memberkati saya. Oh ya. Iya, memberkati saya. Ada apa? 2020 ada apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Nelwan? Boy. Kalau boleh nih flashback 2019 ya. Iya. Flashback 2019 bagaimana kami mengalami kesulitan secara finansial ya, secara finansial. Di tahun 2019 juga yang namanya kita masih ngontrak gitu ya. Sampai-sampai kita nggak bisa bayar kontrakan, kita disuruh mau pindah gitu ya. Belum lagi itu anak minta kuliah. Cuman saya cuma bilang sama anak saya, ya udah berdoa aja deh. Ya, kalau memang Tuhan izinkan kamu kuliah ya pasti akan Tuhan cukupkan, kan begitu. Nah, untuk masalah tadi kita mau disuruh pindah sama yang kontrakan, memang ya secara ini ya miris lah, agak sedih juga ya. Ya itulah apa yang kami alami 2019. Jadi kesulitannya itu sebenarnya ada di tahun 2019. 2019. Di tahun 2019 akhir ya. Di situ saya mengalami breakthrough ya, breakthrough. Itu ceritanya waktu ada acara acara di Solo nih. Yang ke Solo itu ya? Betul, ya, betul. Acara di Solo itu kebetulan kan itu temanya itu kan Great Revival kalau nggak salah ya. Jadi saya mengamini ya, saya mengamini dengan tema yang Great Revival itu. Jadi sesi demi sesi saya ikutin dan saya katakan dengan iman saya akan mengalami itu. Ya, dengan iman aja saya katakan, saya akan mengalami yang namanya Great Revival tersebut ya. Dan pada sesi keberapa saya lupa ya, tiba-tiba handphone saya bunyi nih ya. Saya kan keluarlah, saya angkat telepon, ternyata ada dari satu perusahaan besar gitu ya, sudah besar itu minta ketemuan. Intinya saya masih quotation dan prosesnya Tuhan itu saya bilang cepat ya, dari bulan 9 sampai bulan 12 ya. Jadi di bulan 12 itu saya sudah dapat kabar ya, saya sudah dapat kabar bahwa tender itu ya saya yang menang. Nah, kira-kira tender itu saya yang menang dan prosesnya itu Tuhan gampangkan semuanya, dan di awal Januari itu udah proses MOU. Di tender itu cukup besar ya? Lumayan.
Lumayan. Jadi Tuhan provide untuk tahun 2020. Betul. Ya kira-kira seperti itu guys. Wow, anak bisa kuliah. Anak bisa keluar, puji Tuhannya itu. Wah, luar biasa banget. Tapi tadi saya tertarik waktu Panawan bilang dalam masa-masa sulit itu ya, saya nggak tahu apa yang sih Panawan pikirkan, apa ya pasti sedih lah ya ketika anak udah nggak bisa sekolah, nggak tentu bisa kuliah apa enggak, terus juga udah mau diusir dari kontrakan. Sebenarnya apa alasan Panawan untuk tetap bertahan sama Tuhan saat itu? Ya. Tapi sebentar, ini kayaknya agak hujan nih. Agak mendung ya. Kita siap. di tengah jalan. Oke. Kita ke situ dulu. Siap. Oke. Yuk. Ini asik nih. Iya. Aduh, begini nih. Iya, adem nih kayaknya guys. Ya. Pak, dalam proses itu apa yang Bapak alamin saat masa-masa sulit? Ya, memang prosesnya Tuhan itu nggak waktu sebentar sih. Ya, tapi saya juga bersyukur punya istri yang selalu menguatkan. Ya, bahkan dia kasih statement lah sama saya bahwa selama kamu masih ada keegoan, masih ada kesombongan, selama itulah Tuhan akan memproses kamu. Sombong kayak gimana sih? Iya gimana? Apa yang waktu itu Bapak kepikiran dia ngomong kayak gitu tuh? Apa yang sombong saya? Ya mungkin istri saya mungkin ngeliat keseharian saya kali ya. Mungkin pemikirannya ya itu dia kasih statement sama saya, selama kamu masih sombong, selama kamu masih egois, tinggi hati, selama itulah Tuhan akan memproses kamu. Jadi dia kasih statement seperti itu saya setiap malam ya terngiang-ngiang gitu. Akhirnya di masa-masa sulit seperti itu saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak ngapa-ngapain. Saya cuma bisa tengah malam saya bangun, saya doa sama Tuhan. Akhirnya saya nyerah. Artinya saya nyerah dengan keegoisan saya, dengan kesombongan saya. Ya sebagai gitulah. Akhirnya saya nyerah sama Tuhan. Ya udah Tuhan bentuk saya seperti Tuhan mau. Jadi itu yang saya sampaikan di malam. Kalau saya bangun pagi, tengah malam saya bangun, cuman saya bisa berdoa sama Tuhan, saya angkat tangan saya, Tuhan, udah. Jadi itu benar-benar dibikin cuma bisa berharap sama Tuhan, dihancurin. Betul. Kalau itu ya mungkin kelepek-kelepek dulu kali, baru Tuhan angkat dulu ya. Dan saya juga puji Tuhan ya mempunyai istri yang sangat menguatkan saya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan seperti itu, istri saya masih berpikir untuk bagaimana cara memberkati orang. Melalui kesannya dia. Kebetulan dia ketua kesan juga. Jadi kadang-kadang dia pagi-pagi itu duit 20.000 saja, dia itu beli 20.000, beli apa yang dapat 20.000 untuk dibawa di kesan. Ya. Kadang-kadang dia nggak mikir nanti pulangnya naik apa. Ya, tetapi dia punya ini, ya udah saya hari ini bawa ini ke sana. Tetapi saya belajar dari itu. Saya belajar dari ketaatan istri saya untuk menjadi kepimpin kesan di situ. Jadi saya belajar, tapi ya sudah, artinya ya saya ikutlah proses Tuhan seperti apa. Kira-kira hati yang mau diproses, hati yang taat, setia kayak gitu ya. Sekalipun sulit, itu Tuhan. Wow, ini jujur memberkati saya banget ya Pak. Dan ini kita kan tahun 2021 ini masuk ke, biasanya di awal tahun kita ada COG, Celebration of Giving. Nah, Panawan udah berapa kali ikut COG? Udah beberapa kali sih. Udah berapa kali. Jadi dari masa-masa dulu, bahkan masa-masa sulit itu. Betul, masa sulit pun kita ikut. Apa yang Panawan lihat dari Celebration of Giving yang memang selalu diadakan setiap awal tahun sama gereja kita? Ya kalau dari pengalaman saya sih bukan dari seberapa besar yang kita berikan. Ya, tetapi yang Tuhan pengen dari kita itu adalah kesetiaan, ketaatan kita untuk memberi. Memang secara itu ya, di tengah-tengah kita kesulitan secara finansial, tetapi kita harus memberi gitu loh. Itu kadang-kadang saya nggak habis pikir karya Tuhan, ya karya Tuhan itu luar biasa. Jadi akhirnya setiap COG saya tanya sama istri saya, kita doa bareng-bareng, kita berdoa, ya udah kita berdoa, tanya sama Tuhan deh, kita mau kasih berapa. Akhirnya kita dapat angka, kita masukin amplop, kan biasanya pakai amplop tuh, kita masukin amplop, ya itu yang kita serahkan di Celebration of Giving-nya. Jadi masuk dengan hati yang ingin memberi, hati yang taat ya sama Tuhan.
Thank you loh, ini udah memberkati banget. Ya, kita pasti punya masing-masing punya cerita lah tahun 2020 ya, masa-masa sulit. Tapi saya yakin kalau kita denger ini kita juga harus ingat bahwa pertolongan Tuhan tuh luar biasa. Oke jemaat sekalian, thank you banget semua, thank you banget Pak Nelwan ya. Dan buat kita semua, mari kita alamin 2021 bersama dengan Tuhan dengan mengawali dengan mengucap syukur sama Tuhan. God bless you all.